Pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dicetuskan sebagai kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Jauh dari ibu kota Batavia terjadi sebuah perlawanan kecil yang dilakukan rakyat Surabaya, dikenal dengan pertempuran 10 November. Mengorbankan seluruh jiwa raga mereka demi tanah air tercinta, walaupun hanya menggunakan senjata sederhana di tangan mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti cerita berikut ini. Sayur, sayur, sayur ya mbak, sayur. Mbak, kangkungnya ono ta mbak? Ono mbak. Cak, ono apa sih cak? Kok belayu-belayu kayak diuber setan? Iki lho Ning, sekutu teko maneh apa menjajah Surabaya. Ayo ngumpul-ngumpul. Kumpul. Ayo. Seluruh rakyat Surabaya bersama-sama saling bahu-membahu dalam menghadapi penjajah. Mereka berjuang tanpa pamrih dan tanpa kenal lelah demi cita-cita tanah air tercinta serta tumpah darah. Kebahagiaan mereka adalah merdeka dari penjajahan di atas bumi pertiwi yang kita cintai bersama. Satu demi satu pejuang Indonesia gugur di medan perang hanya untuk membela tanah air. Mereka tidak pernah mengharap tanda jasa. Pasukan! Siap, Kapten! Bagaimana keadaan pasukan kita? Sudah siap atau belum dalam merebut kota Surabaya? Lapor Kapten, pasukan sudah siap. Gordon Smith! Yes, sir! Bagaimana strategi kita untuk merebut kota Surabaya? Pasukan sudah siap, Kapten. Tinggal menunggu perintah. Kapten Donald! Siap, Kapten. Sekarang kita berangkat menghadapi para ekstremis pribumi Surabaya. Siap, Kapten. Pasukan, maju! Sementara itu, kesibukan di dalam gubernuran. Gubernur sedang sibuk memikirkan serangan agresi sekutu. Bersamaan dengan itu, datanglah utusan dari sekutu yang mau menawarkan kesepakatan damai. Untuk tahu kelanjutannya, mari kita ikuti ceritanya. Ampun Gusti Gubernur, nuwun sewu. Ada apa? Wonten tamu Gusti. Tamu dari mana? Saking utusan tentara sekutu Gusti. Di mana tamunya? Suruh masuk. Good morning, Gubernur. Morning, Kapten. What happened? Sebelumnya kami minta maaf Tuan Gubernur. Tujuan kami ke sini adalah untuk mengantarkan surat dari Kapten Brigjen Malabi. Surat apa? Bagaimana Tuan Gubernur?
Apakah Tuan mau bergabung dengan tentara sekutu? Tidak! Baiklah, nanti gubernur akan tahu akibatnya. Musrifah! Injih, Gusti Gubernur. Kamu sebarkan kepada seluruh arek-arek Surabaya untuk melawan setiap agresi penjajah yang mau menguasai bumi pertiwi kita. Injih, Gusti Gubernur. Akhirnya dengan usul dari Jenderal Sudirman agar mengutus seseorang pilihan untuk sowan ke Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk meminta fatwa tentang hukum memerangi para penjajah Indonesia. Padahal notabene bukanlah negara Islam. Maka dengan itu akhirnya berangkatlah utusan tersebut ke pondok pesantren Tebu Ireng. Sesampainya di sana, ia mengatakan tujuan dari sowannya kepada Mbah Hasyim. Setelah mendengar apa yang dikatakan utusan Insinyur Soekarno tersebut, akhirnya Kiai Haji Hasyim memutuskan untuk mengundang semua ulama se-Jawa dan se-Madura untuk melakukan musyawarah. Tepat pada tanggal 21 Oktober 1945, berkumpullah ulama-ulama se-Jawa dan se-Madura untuk membahas hukum jihad melawan penjajah, padahal notabene bukan negara Islam. Dan tepat pada tanggal 22 Oktober 1945 diputuskan hukum jihad dan lahirlah resolusi jihad Sang Kiai. Akhirnya perlawanan arek-arek Surabaya mencapai puncaknya dengan mengobarkan semangat perjuangan untuk mempertahankan kota Surabaya. Di sisi lain, suara lantang semangat kemerdekaan sedang bergemuruh di setiap pojok-pojok kota Surabaya. Merdeka! Merdeka! Siapakah pengobar semangat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu.
Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!